Tapi kalau di sini kemudian kita ketemu itu yang namanya jawari ta'amal, wal qalbu tatawakkal. Nah, inilah yang kemudian ya, bahwa rezeki itu terkait dengan apa? Terkait dengan jawari tadi, yang kemudian hati kita tatawakal, yang kemudian diartikan bahwa rezeki bukan hanya fulus, ada fulus abang diurus, tidak ada fulus mampus, kan begitu? Enggak. Dalam tafsir As-Sa'rawi namanya disebutkan bahwa ar-rizqu huwa mimma yang tafi'ubi, bahwa rezeki itu apa-apa yang mimma, yang bisa, yang tafi'ubi, pakai fi'lul mudhari, pakai present continuous tense, bukan pakai fi'il madi, tapi pakai fi'il mudhari yang kerjaannya sekarang dan nanti bisa. Artinya yang bisa dieksploitasi, bisa dimanfaatkan, itu rezeki. Ini kita duduk begini, rezeki.
Bismillahirrahmanirrahim. Para guru, para orang tua, minta ridhonya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Uhayyikum tahiyatas salam, tahiyatan mubarakah, tahiyatas salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, hamdan mustaghfirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afin wa yukafiru mazidah. Allahumma salli wa sallim ala man ismuhu Ahmad wa ismuhu Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sudah banyak syukur yang kita ucapkan. Tadi saya alhamdulillah berkesempatan salat ba'diyah di pojok. Yang sebelah saya itu alhamdulillah enak. Saya tinggal ngaminin doang di sampingnya. Ya. Itu artinya banyak sekali ya, manfaat dan faidah hadir kita di sini. Ini menunjukkan bahwa Allah sayang kita, Allah masih percaya dengan kita. Ya Rabbal. Terakhir kemarin kita kumpul di Mushola An-Nabawi. Saya sudah berangkat dari Cakung itu sholat isya lancar alhamdulillah sampai di Pondok Indah ya, tol yang keluar Ciputat itu saya lihat jam 8:15, keburu ini mah ya. Anak saya bilang nggak nyampe nggak bergerak, keluar tol itu jam 11:45 ya. Jadi mohon maaf kalau kemarin nggak ketemu. Saya alhamdulillahnya udah belajar hikam ya, sawabikul himam. Yang penting kemauan dulu, berangkat terus ya. Sampai akhirnya di akhir kita tidak bisa menolak takdir. La tahriku aswaril aqdar. Yang penting sekarang kita masih ketemu. Ini artinya kita sehat walafiat. Mudah-mudahan insyaallah pertemuan-pertemuan seperti ini semakin mengisi kehidupan kita dan Allah ridho dengan apa yang kita lakukan tentunya. Amin ya Rabbal alamin. Maka minta ridhonya kepada seluruh para guru, para orang tua yang mohon maaf nggak disebutin atu-atu. Mudah-mudahan guru-guru kita, orang tua kita, para sepuh kita semuanya insya Allah diberikan kesempatan panjang umur, kesempatan ngumpulin bekal, dan kesempatan kita belajar banyak kepada yang tua-tua. Amin ya Rabbal. Dan bersyukur hari ini ada yang beda. Ya, ada yang beda, rata-rata megang kitab ini kayaknya. Ya. Cuman saya doang kan kalau megang kitab. Enggak apa-apa, habis kayak kitabnya. Jangan dikasih saya. Ya, kasih mukri, karena kita udah punya kitab. Ada namanya Utsman, bukan Utsman anak adiknya Bang Haji Syukron, bukan. Namanya Syekh Utsman, Imam Utsman Ibnu Syaibah.
Dia punya adik namanya Abu Bakar Ibnu Syaibah. Dua-dua ini Imam Utsman Ibnu Syaibah dengan Abu Bakar Ibnu Syaibah itu punya murid namanya Bukhari dan Muslim. Itu kalau ada pengajian sampai 30 sampai 50 ribu orang. Ada juga Imam Ibnu Taimiyah punya murid namanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kalau ngadain pengajian begini itu sampai 10 ribu. Begitu. Ustaz Haji Abdul Rahman kalau malam Sabtu nggak banyak begini pengajiannya. Nah, makanya nggak butuh mukri, nggak butuh yang baca. Ini mukri itu bukan bang mukri. Mukri itu Sidi Musa. Kalau teman-teman di Ahqaf, teman-teman di Tarim Yaman bilangnya Sidi Musa. Ya, Sidi itu tuan, Musa itu yang bisa membawa suasana. Artinya diawali dengan suasana. Jadi ada dia mukri di beberapa tempat. Kalau di Sumatera Barat namanya khalifah. Ya, khalifah itu yang baca. Karena kita udah punya kitab sekarang, maka kitab yang tadi ditenteng-tenteng sama Ustaz Rakib mau dikasih saya, berarti dikasih ke mukri. Ya, Ustaz Darsono atau siapapun, Ustaz Ade kan baca, karena kitabnya udah ada, kudu dibaca. Biasanya saya WA Ustaz Ade ini matanya, udah di-share. Iya, baru begitu dianuin. Karena udah punya kitab, jadi saya nggak share tadi. Jadi sekarang dibaca kayaknya. Yang alhamdulillah pada bulan kemarin kita sampai pada hikmah yang keempat. Ya. Yang sebagian kalau kita kumpul masih membaca ya. Arih nafsaka minat tadbir. Nah, sekarang insya Allah sampai kepada hikmah yang kelima. Ya, boleh siapa aja baca. Ustaz aja mungkin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ijtihaduka fima dumina laka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Terus sampai habis, sampai subuh maksudnya. Saya dulu ketika mondok yang sering nyetrap saya ini ya, di pesantren Darun Najah ini guru saya. Ya, guru saya, abang saya mondoknya sama, kalau makan suka kehabisan. Saya tinggal manggil aja, Bang Ade masih ada sisanya. Biasanya diajak ke dapur. Ngapain? Goreng nasi. Ya, jadi kalau Kiai Ma'ruf itu mereka-mereka yang habis nasinya itu suka nakal gitu, masuknya ke dapur goreng nasi. Nah, ini orangnya goreng nasi. Alhamdulillah masih ketemu sehat, cuman emang gantengan beliau. Tadi sudah dibaca, alhamdulillah. Kemarin kita sudah belajar tentang arih nafsaka. Arih di sini akan terkait dengan ijtihaduka. Di awal ketika kita belajar hikam ini disampaikan dalam tarjamahnya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari bahwa di halaman berapapun kita kebet, disitulah kita menemukan ruh. Kita kebet lagi, nemu ruh. Kebet lagi, ada ruhnya. Ada keterkaitan erat antara hikmah yang kelima dengan hikmah yang keempat. Hikmah keempat terkait dengan hikmah ketiga. Maka yang kita sudah bahas bulan kemarin
arih nafsaka akan terkait dengan ijtihaduka. Kemarin kita udah bahas arih nafsaka. Arih itu apa? Iya, sama ya. Jadi arih, coba kita sebut arih. Ada yang kebuang nggak? Ya, arih berarti kan ya kan, dari mana lu? Ngasoh berarti. Ulama itu luar biasa. Ada kata-kata dalam bahasa Arab yang penuh hikmah, itu disampaikan sesuai dengan psikologis manusia. Gerak-gerik panca indera yang Allah ciptakan buat kita itu dibahasakan dengan fiqhul lugah namanya. Jadi ada fikih kalau kita belajar sakinah dan najah, ya kita belajar wudu, ya kan? Musolanya di sini, tempat wudunya di sono. Hujan gede, nggak usah wudu di sono, lepek kita. Yang ada bukan sembahyang malah meriang. Maka bagaimana? Ya wudu aja di pancoran itu, di kocoran talang. Ya kan, kenapa? Air hujan, boleh nggak kita wudu air hujan? Boleh. Ngapain kita boleh ke sono? Kalau kita lepek, kita sembahyang meriang. Wudu ribet banget, ada air begitu di sini, boleh nggak pakai ini? Boleh nggak? Pakai kopi? Wudu pakai kopi boleh nggak? Pakai teh manis? Pakai susu? Boleh nggak? Boleh. Kenapa boleh? Agama itu tidak boleh kalau ada yang melarang. Apa ada ayat satu pun dalam Quran yang menyatakan tidak boleh wudu pakai kopi, pakai susu, pakai teh manis? Itu artinya boleh. Kalau ngomong boleh, kan begitu. Cuma masalahnya kalau kita wudu pakai susu, begitu kita sujud, habis pada bentol kita, digigitin semua. Kita wudu pakai kopi, boleh nggak? Boleh, cuma kelilipan. Begitu kita mengguyur muka kita, gedor mulu. Cuma masalah agama bukan urusan boleh atau tidak boleh. Dia berujung pada sah atau tidak sahnya. Maka wudu pakai kopi boleh, tapi kagak sah. Begitupun kita. Ketika kita bilang areh, maka ada fiqhul lughah di situ, ada bahasa yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam i'jaz mukjizat bahasa Arab yang kemudian areh ngasoh kita. Apa yang dingasohin? Nafsakan. Ibnu Athaillah nggak bilang di situ areh jismaka, bukan badan yang diistirahatkan. Jadi kalau jismun ini badan, kalau nafsun itu terkait dengan akal, terkait dengan ruh. Makanya orang mati itu bukan mati, dia pindah. Yang bakal jawab man rabbuka itu bukan ini yang sekarang nempel di kita, tapi nafsun kita, bukan jismun. Kalau jismunnya habis kemakan mama cacing. Siapa yang jawab man rabbuka? Yang jawab apa kita? Nafs kita, ruh kita. Maka Allah sampaikan wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Mereka enggak mati. Dijawab dengan Allah bal ahya. Ahya ada alif bendera, terus ada hamzahnya. Ya, bacaannya berarti mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil berarti kudu dibaca 6 kali ketukan
dan dia wajib, nggak bisa ditawar. Beda sama mad jaiz munfasil. Kalau mad jaiz munfasil dia boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Itu artinya beda antara jism, badan, tubuh dengan nafsu raga kita. Maka arih nafsaka, arih istirahatkanlah jiwa kita, pikiran kita. Makanya waja'an dan laila libasa. Allah jadikan malam buat apa? Istirahat. Makanya kalau entar pulang dari sini nemu bini di ranjang, jangan ngomong-ngomongin cicilan motor. Nemu bini nih, ini tahu musim hujan. Nemu bini di ranjang, tapi ngomongin cicilan baju, jangan. Area nafsaka udah ngaso, ya, yang ada liatin, yang ada itu yang udah disiapin, gunain. Ini namanya udah ada bentuknya itu, apalagi dia nungguin. Sebab kalau kita ngomongin cicilan motor, cicilan mobil, macam-macam utang kita ngomongin, ambiar lagi itu urusannya. Iya, mentah lebih baik. Makanya areh nafsu nggak somenggah lagi udah anjir. Maka Ibnu Athaillah Sakandari melengkapi ini di hikmah yang kelima dengan apa? Ijtihaduka. Yang keempat disuruh istirahat, kembali kepada ijtihad. Ijtihaduka ini kan asal katanya ifta'ala kalau kita belajar tasrif. Nah itu kalau mau tahu itu datangnya malam Kamis di Mushola An-Nabawi, ya, Mushola An-Sarida itu belajarnya. Ya. Makanya kalau pernah kita lihat dulu viral film itu tampil di bioskop, judulnya Man Jadda Wajada. Jadi kalau kita buka kamus, jahada sama dengan jadda, jahada sama dengan jadda. Kegigihan itu sama dengan kesungguhan. Ada spanduknya di tol TBC Matupang depan Ragunan, itu 3 bulan nggak ada yang nurunin. Karena dulu nggak ada jenderal baliho dulu. Jadi nggak ada yang nurunin tuh 3 bulan manjada wajada. Jadi film itu. Coba akhirnya karena di sono Ragunan ke Petukangan jauh, ke Joglo jauh, di sono tulisannya manjada wajada. Sampai Joglo sampai Petukangan berubah, bukan manjada wajada. Manjada siapa yang lihat, wajada dia pasti dapat. Begitu sampai Petukangan jadi manjanda waduda. Siapa yang janda dia waduda. Makanya tasnya itu ijtihaduka fima duminalaka. Beberapa ulama bisa sampaikan di situ boleh dibaca dumina pakai majhul atau domana pakai isim aslinya. Kalau domana dia memang dijamin, kalau dumina terjamin. Ini namanya syurbun, minuman, ya, disebut pakai moyah air, alma air juga, ya. Tapi kan dia harusnya diminum. Ketika diminum berarti jadi syuriba. Kalau kemudian ada yang minumin, saya tadi ngopi, dibikinin, nah itu namanya berarti dumina. Kalau saya bikin dewek, domana. Bocah punya bayi di rumah, anak cucu, itu berarti bukan akala. Kan akala ya perlu makan.
karena dia masih mangat baik, berarti suapin, berarti ukilah. Yang punya burung masih banyak, ya saya mah kemana-mana bawa burung saya mah. Itu yang burungnya baru lahir, itu yang kecil-kecil tuh yang digelangin, itu kan dia mangat baik, itu bukan akal tapi ukilah, disuapin. Maka ulama di sini memaknai dua hal, bisa dumina, bisa domana. Di situ tulisan apa? Dumina atau domana? Dumina. Ya, ala qaulil masyhur. Nah, Imam Syabawi bilang sampaikan ala qaulil masyhur, perkataan yang masyhur ulama sampaikan dumina, majhul. Karena apa? Semua sudah Allah bikin ala aswaril aqdar. Batasan hidup kita udah ada. Kapan itu? Mi'ah wa ishrina yauman, 120 hari, 4 bulan. Bikat direzeki, ada tulisan rezeki kita. Berarti semua di situ apa yang kemudian dumina itu menjadi qaulil masyhur. Dia memang betul-betul menjadi kesepakatan secara umum. Maka ijtihaduka, juhduka, kegigihanmu fima dumina, fima dumina, betul ya. Fi itu biasanya sesuatu, ma ala syai'in ismin, sesuatu yang memang bisa kita lihat. Dumina dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang dimaksud oleh ulama di sini termasuk Imam Ibnu Athaillah yang menyampaikan, beliau dengar dari gurunya. Siapa gurunya? Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi dengar dari gurunya lagi. Siapa? Abul Hasan As-Sadzili. Bahwa yang disampaikan dumina di sini ada dua, ar-rizqu wal fadlu, rezeki dan anugerah. Habis itu wa taksiruka. Kita sering sholat qashar. Kemarin tuh yang pada pergi ke mana Bang Topik tuh jalan-jalan ya. Ya. Itu kan pada qashar, pada jamak. Meskipun pada prakteknya beda-beda pendapat. Tadi map nyampe nih di jam 5, mana dekat sih. Iya. Saat kita di sono emang kira-kira jam 5 nyampe. Tapi dari 7 mobil yang nyampe jam 5 cuma 2 mobil. Yang 5 mobil nyampenya jam setengah 9. Padahal ketika bicara itu masih di satu tempat. Akhirnya kemudian jamaahnya beda-beda. Ada yang jamaah duluan, ada yang belakangan. Kenapa belakangan? Tadinya mau sholatnya ntar. Lama-lama iya ya. Beda sekarang aja. Akhirnya gue bentar aja kalau nyampe. Akhirnya sembahyang di mana? Di tol, di pom bensin. Akhirnya bukan jamak lagi. Ya, Johor, Asar, Maghrib, Isya itu. Kan begitu. Padahal awalnya satu tempat, gitu kan. Maka wataksiruka qasrun ini berarti kan yang 4 jadi 2. Nggak bisa 3 jadi 1,5, nggak bisa. Atau subuh 2 jadi 1 dah, gitu. Hanya pada as-salawat ar-rubaiyah, salat yang 4 rakaat. Maka taksiruka itu berarti identik dengan qasar atau kurang. Wa taksiruka berarti kekurangan kita. Fima tuliba. Fima tuliba. Kita pakai di awal ya. Karena di awal pakai dumina berarti kita ikutin tuliba. Meskipun ulama boleh pakai tolaba. Tapi ikutin qaulul masyhur berarti dumina bawahnya tuliba.
Wa taksiruka, apa-apa yang kemudian menjadi kekurangan kita, taksir adalah fima tuliba minka, yang Allah tuntut kepada kita. Jadi kalau kita ngelamar itu datang, itu berarti kita minta tolaba, ya kan? Itu kita awalnya minta. Begitu kita mewakili orang, ya kan, maka kita kemudian tuliba meminta untuk kemudian jadi nikah sama yang kita bawa. Itu artinya bahwa wa taksiruka, ya, kekurangan kita, kelalaian kita adalah dengan fima tuliba maka, ya, apa-apa yang Allah tuntut. Itu jadi apa? Intimasun alal basirati, betul. Ya, dalilun ala intimasil basirati minka. Ya. Dalil ini identitas. Dalil ini status. Sering tuh kalau di WhatsApp, ya, kalau kita ngajak orang, maka pahalanya sama dengan yang mengajaknya. Mandalla ala khairin kafa ilihi. Yang ngajak, dia kagak datang, tapi dia udah ngajak, maka dia kemudian mendapatkan pahala yang sama dengan apa yang diajak. Maka dalilun adalah identitasnya, statusnya itu intimas. Apa intimas? Ada namanya sahabat itu Abdullah bin Umi Maktum, CS-nya Bilal bin Rabah. Abdullah bin Umi Maktum itu baca Quran 50 ayat sebelum Bilal bin Rabah azan ketika subuh. Satu ketika ini Abdullah bin Umi Maktum bilang, intimasin alayya, saya kan buta. Ya, intimas itu buta. Dan kemudian laisali kiada, nggak ada orang yang nuntun saya. Kenapa? Berarti Abdullah bin Umi Maktum ini kalau ke masjid ada yang nuntun. Yang nuntun sakit. Maka intimas di sini buta. Maka hati ada 3 menurut ulama. Yang pertama adalah hati yang kemudian intimas, bisa jadi dia buta. Ya. Kemudian ada hati yang kemudian mati, ya, qalbun mayyit, ya kan? Tapi ada yang kemudian hati itu lekat dengan kebaikan. Ya. Katakan misalnya hati yang penuh dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u fihi malun wala banun illa man atallah illa biqalbin salim. Biqalbin salim berarti hati yang selamat. Maka intimas ini adalah dalil dia buta. Apa yang buta? Apa? Basirah. Ya, basirah itu mata. Ya. Tapi bukan mata ini. Kalau mata yang ini, itu kalau kita ngelihat sesuatu, unzur, ya, nazoro, makanya kacamata itu namanya minzorun, ya, kacamata minzorun, adanya di mana? Di mata. Jadi kalau kacamata adanya di mana? Di mata, karena minzor, adanya di nazor. Kalau basoro di sini. Kalau kita ngomong di mana? Mulut, ya. Tapi kalau kata ulama bukan di mulut, ngomong tuh di sini, di basroh. Kenapa? Waju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Allah ciptakan lisan lidah ini sebagai terjemahan apa yang ada dalam hati kita. Maka yang namanya basirah di sini, orang Arab kalau mau negesin itu bukan unsur. Apa kata dia? Bus. Bus itu apa? Basirah. Noh, lihat noh. Kalau dia lagi negesin kita ada yang salah atau negesin ada yang kurang, dia nggak bilang unsur tapi bus. Baksot, bus maksudnya basirah. Noh, lihat noh. Ini artinya bahwa
bahwa intimas ya, kebutaan akan basirah. Apa itu basirah? Mata hati kita. Berarti di sini kalau kita jabarin, ada yang kemudian menjadi jaminan Allah buat kita, ada yang Allah tuntut buat kita. Kalau terjemahan gampangnya mungkin ijtihaduka, ya kan, kegigihanmu, kesungguhanmu, ya kan, fi maduminalaka, dengan apa yang kau cari dari rezekimu, kan begitu. Wa taksiruka, dan kelalaianmu, ya kan, dengan apa? Fi matuliba, dengan apa yang kemudian, ya kan, dituntut oleh kita. Itu adalah bagian tanda bahwa kita, mata hati kita buta di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita lihat misalnya. Yang pertama domina ini tadi dua ya. Yang pertama ar-rizqu, ya kan? Yang kedua wal fadlu, rezeki dan anugerah. Yang pertama rezeki, ya. Pagi kita udah bangun, dan karena emang kita nggak ada rezeki, pagi-pagi pergi bocah lagi tidur, pulang bocah udah tidur. Saking apanya? Saking kita yakin bahwa apa? Bahwa rezeki kita di situ. Tapi kalau masuk kantor mungkin nggak gelap-gelap begitu kali ya. Ya paling jam 8 masuk kantor atau jam 7 lah. Keluar kantor jam 3 atau jam 4 atau jam 5. Berarti belum gelap. Cuman memang jaraknya. Makanya orang sembahyang subuh sekarang udah pakai jas, udah wangi-wangi, udah pakai dasi, udah pakai sepatu, ya kan? Kenapa? Sekalian kerja. Udah mulai begitu kalau subuh, ya kan? Jangankan itu, orang mau ke Rawa Belong, itu kalian sembahyang subuh di Babul Minang yang seperti itu, ya Bang Topik ya. Itu kalau subuh di depan Babul Minang itu banyak pandan, banyak pihong. Itu artinya tukang pandan, tukang pihong sembahyang subuh langsung ke Rawa Belong. Ini artinya bahwa berangkatnya gelap, ya kan? Boleh jadi pulangnya juga gelap. Karena apa? Kegigihan kita di situ, kita yakin ada rezeki di situ. Kalau yang masuknya jam 9 ya nggak perlu subuh-subuh udah bawa pihong, ya kan? Berarti dia ya jam 7 jam 8 baru jalan, ya kan? Apalagi yang online, yang presensi, yang pakai internet, yang masuknya nggak kelihatan orangnya, pakai handphone doangan, ya itu mah asal belum jam 7 belum jam 8 juga terus saja. Ya. Ini artinya bahwa kita yakin di situ rezeki kita ada. Maka kebayang tuh 2 juta, kebayang 3 juta, ya kan? Makanya ada yang gajinya berapa? 7,5 juta. Tunjangannya berapa? 15 juta. Ya kan? Tapi kan banyak tuh yang 450 juta. Ya kan? Yang kalau kemudian turun, ya kan? Itu Pak RT yang paham dah itu, ya kan? Ya. Ini artinya bahwa di situ rezekinya ada. Maka kita begitu yakinnya ada rezeki, maka kita gigih di situ. Tapi wa taksiruka, kelemahan kita, kekurangan kita, ada yang Allah sudah jamin. Dengan apa? Dengan ridhonya kalau kita lakuin. Sholat subuh 2 rakaat, ya kan begitu. Kata Nabi apa? Kepada Ummu Habibah, kalau sholat jangan tanggung-tanggung. Bagaimana caranya? Man sholat isnai asyar, siapa yang sholat 12 rakaat pagi, siang, sore, malamnya, gitu, maka mendapatkan semua yang diinginkan. Sehingga Ummu Habibah bilang apa? Lan atrukaha hatta mamati, aku tidak meninggalkan sebelum sampai aku meninggal. Apa kata Nabi kepada Ummu Habibah? Raka'ataini qoblal fajri, ada 2 rakaat sebelum subuh. Itu artinya ini nyambung dengan Allah sampaikan wa minal laili fatahajjad bihi. Malam tuh bangun. Qumil laila illa qalila. Bangun biar kata sebentar. Persiapan sebelum sholat subuh.
Bahkan waktu yang paling diijabah adalah wabil ashari hum yastaghfirun. Ketika waktu sahur, disitulah. Bahkan hadisnya yang sahih diriwayatkan itu cakep benar. Wayan zilullah tabaraka wa ta'ala. Allah turun. Allah subhanahu wa ta'ala turun marangin kita. Kita nggak usah mikirin perdebatan turunnya. Karena udah selesai sama Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Bagaimana turunnya? Allah turun. Gimana turunnya? Berarti ke rumah lo, ke rumah gua. Allah. Nah, ini udah selesai kalau ini. Jangan kita perdebatkan itu. Makanya orang-orang dulu biasanya punya ayam jago di depan rumahnya. Begitu mau subuh, itu ada kitabnya Kaifa Amalahum. Bagaimana Rasul bersosial bukan dengan manusia, tapi dengan binatang. Ternyata kalau waktu sahur itu kukuruyuk, segala macam burung pada bunyi, itu sedang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta ampun. Maka terminologi agama kita Islam itu nggak ada urusan dosa, itu minta ampun sama orang. Karena ada yang lain ketika dia berdosa, dia kudu mengakui dosanya dengan orang lain. Kalau saya punya dosa, ngomong ke Ustaz Ade, iya sekarang. Setahun, 2 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Kalau udah 10 tahun dia gede sama saya. Lalu dibongkar semua. Tapi kalau kita merasa dosa, kita curhatnya, ngakunya sama Allah, kira-kira ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Kapan waktunya? Sebelum subuh. Maka begitu kita mau nyari rezeki, kita udah tahu nih rezeki kita. Tapi kekurangan kita kekurangan pada 2 hal. Apa itu? Ubudiyah dengan ma'rifah. Ubudiyah urusan ibadah kita. Ma'rifah melihat itu sebagai hakikat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ummu Habibah nggak mau ninggalin sampai dia mati 2 rakaat sebelum subuh. Bahkan hadisnya itu kan turun Allah kepada kita, ngapain? Nyari orang yang minta ampun. Bahkan Rasul dalam satu khutbah Jumat didengar sama Abu Bakar, dan Abu Bakar mengulang ketika Rasul wafat. Apa kata Rasul? Is'alul afwa wal afiyah. Kalau mau sehat minta ampun dulu. Kalau mau rezeki minta ampun dulu. Makanya ijazah yang diberikan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi itu disampaikan bahwa al-jawarih ta'mal. Al-jawarih ta'mal wal qulub tatawakkal. Organ tubuh ini terus bekerja. Ta'mal. Saya dulu pernah 2098 mendengar ini, tapi begitu sampai ke masjid beliau sudah wafat. Tapi alhamdulillah ketemu sama anaknya. Nah, dapat sanad dari anaknya itu, tapi harus naik kereta. Kenapa? Terlalu bahaya kalau naik mobil musim dingin. Rumahnya itu di Banha. Banha itu ada Nabi itu kesenangannya minum asal Banha, madu Banha. Ya kan yang terkenal madu Yaman, ya kan? Ada juga madu asal Banha yang akhirnya Rasul dikirimin madu dari Raja Banha, sekalian dikirimin siapa? Maria Kibtiyah. Yang akhirnya Rasul meneteskan air mata karena siapa? Ibrahim yang waktu itu umurnya masih sangat belia wafat. Yang akhirnya turun tuh, inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar, ya kan? Sehingga inna syani'aka huwal abtar, ya kan? Nah, di sini kemudian, ya kan, beliau sampaikan bahwa al-jawari ta'mal. Ya betul, di hikmah keempat kita suruh istirahat. Tapi istirahat apa? Akal kita. Ya, kita nggak bakal bisa utang ini kita pikirin terus. Tapi apain? Bayar. Bagaimana cara bayarnya? Ya, begini, ketemu. Megang duit kemana? Pinjam dulu, begitu. Kita bayar. Ya kan? Kalau di rumah aja ngendon. Lah, ditelepon mulu sama FIF, ditelepon mulu sama Adina,
Tapi kalau di sini kemudian kita ketemu, itu yang namanya jawari ta'mal. Wal qalbu tatawakkal. Nonton bola boleh nggak malam? Boleh. Cuman tidur dulu kesian matanya. Wali ainika hakun, mata ini punya hak, kan begitu. Nah, inilah yang kemudian ya, bahwa rezeki itu terkait dengan apa? Terkait dengan jawarih tadi. Yang kemudian hati kita tatawakal. Yang kemudian diartikan bahwa rezeki bukan hanya fulus. Ada fulus abang diurus, enggak ada fulus mampus. Kan begitu? Enggak. Dalam tafsir Imam Sya'rawi itu, tafsir As-Sya'rawi namanya, disebutkan bahwa ar-rizqu huwa mimma yantafi'u bihi. Bahwa rezeki itu apa-apa yang mimma, yang bisa yantafi'u bihi. Pakai fi'lul mudhari, pakai present continuous tense, bukan pakai fi'il madi, tapi pakai fi'il mudhari yang kerjaannya sekarang dan nanti bisa. Artinya yang bisa dieksploitasi, bisa dimanfaatkan. Itu rezeki. Ini kita duduk begini, rezeki nih. Coba yang wasiran, duh agak bisa duduk. Ya kan, begini aja dia miring-miring dikit-dikit, ya kan. Nyender kita nih, enak banget ini. Ya kan? Tapi yang kolesterol itu agak repot nyender-nyender. Darah tinggi, malah pegel dia. Gitu kan. Nah, di sini kemudian apa yang bisa kita eksploitasi, kita manfaatkan, itulah rezeki. Jadi bukan hanya fulus. Bahkan kata Allah sampaikan itu fa asbahtum bi nikmatihi ikhwana. Rezeki yang paling enak adalah persaudaraan. Ini rezeki yang luar biasa. Maka sekali lagi yang dijamin adalah rezeki yang pertama, yang kedua anugerah. Ya, anugerah mata, anugerah badan, anugerah semua yang kita punya. Minum masih berasa air putih, ya. Sono air putih, sini air putih, ya kan. Ini kayaknya cupang juga hidup di sini. Ini artinya bahwa ada al-fadlu, anugerah. Nah, anugerah ini dan rezeki ini yang sebenarnya udah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita nyari rezeki, ya kan, tanda kutip jangan terlalu kita kejar. Asal masuk kantor yang pegawai maka dapat gaji, betul? Betul nggak? Betul. Yang Gojek, Grab, asal handphonenya hidup, narik, kan begitu? Lo kalau udah nungguin aja di pangkalan, HP-nya mati, lah sampai budek juga nggak ada yang narik, kan begitu? Artinya kalau itu dilakukan, rezeki itu ada. Maksudnya begitu kita ngantor masuk jam 7 keluar jam 4 misalnya, kan ada waktu duha, ya duha aja dulu. Kan ada waktu zuhur, ya kan? Ya sebelum zuhur kita sembahyang aja dulu. Bahkan kalau begitu qobliyah zuhur, ada yang sholat 2 rakaat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, bangun lagi dia, sholat lagi. Kenapa salat lagi? Rasul yang ngajarin sama bini-bininya. Siapa? Sofiyah, Ruwaidah. Kalau sholat qobliyah johor jangan 2 rakaat. Berapa? 4 rakaat. Kata Rasul, wa arba'a rakaatin qoblal zuhri. 4 rakaat sebelum zuhur. Cuma kan sholat sebelum sholat bukan pada sholat wajib itu masna-masna, 2-2. Nggak ada yang langsung 4. Ya, kode etiknya begitu. Ini artinya bahwa kalau kita masuk kantor, kita ngidupin handphone, ya kan, pasti rezeki dapat. Karena ketika kita hidup, ketika ditiup roh kita, rezekinya udah kecatat. Kita udah teken kontrak. Hitam di atas putih. Di mana surat kontrak kita? Di PRT ada. Ya, PRT ada apa enggak? Itu ada rezeki kita berapa, umur kita berapa, jodoh kita berapa, ya kan? Berapa jodohnya? Siapa? Berapa banyak benar, ya kan? Kita ngelancong, kan ngajak teman, betul? Tapi kawinnya bukan sama kita, sama temen yang kita ajak, kan begitu?
Iya, kita ngelancong nih, ngajak temen. Tapi kawinnya tuh bocah bukan sama kita. Iya, sama yang kita ajak. Kenapa dia mau openan dikit? Ya kan? Dia ajak aja. Ini namanya bahwa rezeki udah ditanggung. Kapan? Rezeki ketika kita hidup 120 hari, itu rezeki kita. Maka mencari rezeki kita itu menggugurkan kewajiban kita karena ada tanggungan. Tapi jangan diporsir di situ. Ada taksir di sini, ada kelemahan kita, ada kelalaian kita yang kita belum tentu itu dijamin. Kira-kira kita masuk surga apa nih? Kira-kira. Amin, mudah-mudahan. Tapi siapa yang jamin? Ya kan, saya yang kebanyakan ngomong nih masuk surga. Kalau yang dengerin doang pasti masuk surga. Dan cuma dosa dikitan. Saya yang kebanyakan ngomong nih, ini belum tentu. Nah, ini yang kemudian ini belum dijamin sama kita. Belum dijamin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Allah tuntut? Nah, kalau tadi kan kita dijamin. Sekarang apa yang Allah tuntut? Dua, ubudiyah sama ma'rifah. Ya kan? Ubudiyah ketaatan kita. Kalau emang perjalanan jauh, ya kan, jangan sendiri. Berdua. Kenapa? Kalau ada fitnah di jalan, ada yang belain. Yang kedua, kalau emang perjalanan jauh, malam. Kenapa? Ya tatawal ardu, bumi itu mengecil. Kalau jalannya siang, kagak nyampe-nyampe. Kebanyakan ngasonya, ngopinya belum, rokoknya belum. Iya. Tapi kalau malam udah fokus dia, agak ada orang, ya kan, sekalipun berhenti ya sebentar doang kan. Kalau siang kebanyakan yang dilihat. Makanya ulama kalau butuh sesuatu malam, tapi jangan sendiri, berdua. Ini namanya ubudiyah. Tahu kita jalanan jauh, ya kan ada jamaah kosong. Jamaah aja ambil, itu rukhsah. Urusan kita nyampe jam 5, iya jam 5, 2 mobil jam 5 nyampe. Cuma kan jam 5 mobil jam 8:30. Gitu. Tempatnya sama, pulangnya sama, ngapa jamnya beda, kan begitu. Ambil ubudiyah kita itu, ambil, kerjain, itu rukhsah. Apa itu rukhsah? Diskon, hadiah, pakai. Cuma ya kan, jangan lupa kita makrifahnya. Makrifahnya bahwa kita mengurangin atau melebihin tanggung jawab. Bahwa kita ngapain pergi jauh-jauh, ngorbanin apa yang kita korbanin, tentunya karena ketaatan kita. Ya kan? Safir tajid iwadon, pergilah, jangan ngendon aja. Kenapa? Inna wuqufal ma'i yufsiduhu, air aja ngembeng lama-lama jadi air koyak, comberan. Nah, kalau ngalir enak deh jadi air got. Ya kan? Ada cebong di situ, ada anu di situ gitu. Jadi kalau di situ aja, wah repot, ya kan? Maka ada kekurangan kita adalah ubudiyah. Ya kan? Nabi ketika sholat subuh bareng sama bininya, satu ketika sama Sofia, ya kan? Kata Nabi, Sofia, saya mau apa? Nyari nafkah dulu, ya kan? Itu Nabi kalau udah siangan dikit kailula, ya kan, jam 11-an tuh kailula. Makanya yang pakai jaket hijau, ya kan, itu jam 11 pada kailula dia. Ya, di bawah punan, matanya ditutup pakai masker. Itu lagi pada kailula dia itu. Jam 11 tuh. Dulu jaket hijau doang, sekarang banyak ada jaket oranye. Shopee. Itu pada kailula. Rasul juga pulang ke rumah. Kenapa mau kailula? Begitu nyampe di rumah, itu isinya siapa? Sofia masih duduk di sejadah dia, di tempat dia sujud. Kata Nabi, baca apaan neng? Kalau kata kita mah, ya kan? Kata dia apa? Qara'tu, ya kan, subhanallah walhamdulillah. Dan sebelah kanannya itu banyak tumpukan kerikil. Kan dulu masjid itu pakai apa? Pasir-pasir. Dihitung sama Nabi ada berapa? 4.000. Berarti selama Rasul pergi nyari nafkah, bininya ini Sofia, itu 4.000 baca subhanallah walhamdulillah. Kata Nabi apa? Maukah kau aku berikan, ya kan,
satu manfaat lebih baik daripada 4.000 kali. Apa itu? Sofia mau pasti dengerin apa? Iqra'i, bacalah ya Sofia istriku, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Kita jarang di lampu merah begitu, ya kan? Tadi itu yang kita baca Ahmad ya habibi, itu kan enak di lampu merah. Ahmad di lampu merah, cuman jangan kenceng-kenceng. Ahmad ya habibi, lah kasihan sebelahnya. Bocah apa itu bocah? Enggak lama kali begitu ya. Iya. Kita ini hampir lupa, berangkat aja zikirnya kita lupa. Padahal ya kan kata Nabi sebelum pergi sama nanti pulang jangan lupa baca apa? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Diomelin sama majikan, diomelin sama bos kita redo. Ubudiyah kita yang kadang kita lalai. Ngaji ya kan cuman pas kemudian malam Senin doangan kali, kalau malam Selasa ngaji Qur'annya. Malam yang lain kita kebanyakan kajian. Akhirnya Quran kita orang dibaca-baca. Begitu mau ngaji, ngapain sih bang? Lupa gua ngaji bagaimana ya itu kan. Karena ngajinya seminggu sekali. Ini artinya bahwa ubudiyah kita ini dianggap oleh Imam Ibnu Athaillah sebagai satu kelalaian. Yang kedua adalah ma'rifah, hakikat yang kita baca. Berapa banyak kita baca doa, baca yang lain, tapi mohon maaf akhirnya kita nggak yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kita udah hafal tuh ya? Hafal. Di Bangkalan ya kan, begitu turun dari Suramadu ya kan, ada masjid saya apa tuh? Lupa saya. Yang di Madura. Saya siapa? Ya. Itu yang masjid gede tulisannya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Saya pernah ikut tahu bapak itu malam Rebo. Ya, mau banyak topik ini ya, lihat. Iya, saya. Masya Allah lagi ya. Itu tulisannya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Makrifahnya kalau kita buka terjemahannya depan itu sama dengan tafsir jalan lain, sama dengan tafsir Ibnu Katsir, Abu Fida Ismail. Fa'bud, sembahlah, ya kan, Rabbaka Tuhanmu, hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang keyakinan, kan begitu. Ternyata kata Imam Fakhrul Razi, hakikatuhu, hakikatnya bukan itu. Fa'bud Rabbaka, ya kan, kita bukan nyembah, tapi ngapain? Aklim Rabbaka, a'rif Rabbaka, kenali siapa yang kita sembah. Makanya Rasul sampaikan shollu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian seperti aku salat. Begitu kita Allahu Akbar, artinya apa? Allah Maha Besar. Tapi Rasul sampaikan ke sahabat bukan Allah Maha Besar, Allahu Akbar, masih wallah asgor wa asgor wa asgor. Selain Allah kecil, itu ma'rifat. Ini artinya bahwa kalau kita nyembah Allah, kenali Allah. Kalau kemudian hatta ya'tiyakal yakin, sampai ke datang keyakinan. Kalau kata Imam Fakhrul Razi bukan keyakinan, tapi hatal maut, sampai mati. Maka begitu kita mati itu ending daripada keyakinan kita. Jadi yakin itu bukan yakin, tapi mati. Itulah makrifat keyakinan. Maka sering kali khotib Jumat sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna. Jangan sampai sekali-kali mati illa wa antum muslimun, kecuali kita pasrah dengan keislaman kita. Maka itulah yang menyebabkan kita intimas al-basirah, ya, dalilun ala
Dalilun ala intimasil basirah, itu identitas kita, akhirnya kita termasuk yang buta mata hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo, rezeki kita udah ada, tapi kita kerjain kewajiban kita. Itulah yang kemudian menjadi kewajiban kegigihan kita. Ya, al-harakah barakah. Ketika kita bergerak itu berkah. Hidup itu bergerak. Ya, yang disuruh istirahat apanya? Otaknya, ruhnya. Tapi badan tetap jangan sampai berhenti. Jadi ngasoh itu intiqalul amal ilal amal. Istirahat dari satu kegiatan yang lain. Karena apa? Udah dijamin. Tapi urusan ubudiyah, urusan kemudian ma'rifah, itu harus terus kita jalankan. Kalau mau benar syahadat kita, sering-sering kita nyebut asyhadu an la ilaha illallah. Ya, bahkan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sering-sering kita. Ya, kalau enggak sering ya ribet. Ya, kenapa? Al mautu ka'adatihim, orang mati seperti kebiasaannya. Kalau dia kebiasaannya nyebut la ilaha illallah, ya kan, maka dia matinya la ilaha illallah. Kalau dikit-dikit dia kaget ayam. Begitu mati ya kan ayam ya kan. Kata Israel ayam, lu kali kan begitu. Ini artinya bahwa ada ubudiyah dan ma'rifah yang sering kita lupa, dan itu kelalaian kita. Mudah-mudahan dengan jalsa ini ya kan, dan kumpul kita ini, ngaji kita ini bisa menjaga ubudiyah kita, menjaga ma'rifah kita, yang kemudian itu menjadi penutup mata batin kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada kesempatan kita sehat panjang umur, dan mudah-mudahan kita diberikan kesempatan kumpul dengan orang-orang yang baik. Kalau kita di sini kumpul tempat orang-orang yang baik, nantinya kita insya Allah juga dikumpulkan bersama orang yang baik. Amin ya rabbal alamin. Imam Ali pernah menyampaikan, aku nggak takut kalau di dunia, nggak takut di akhirat. Kenapa? Yang kita kumpul di dunia ini nanti bakal kumpul di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ketemu guru kita lagi, ketemu orang tua kita lagi, dan ketemu lagi mudah-mudahan dalam ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang kurang berkenan, mohon maaf lahir batin. Faqad yurja li jarhi sayfi burun wala bur'a lima jarahal lisan. Jika pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh, tapi kalau lisan lidah ini melukai hati, hendak kemana obat dicari. Usikum banafsi bittaqullah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.